Kamu cari lagu selanjutnya dulu. Mahasiswa langsung bapet. Pak, kenapa tiba-tiba lagu galau? Tanya Tina. Pak Adi tersenyum. Karena dalam bisnis ada masa-masa sulit. Produk baru yang gagal, pelanggan yang kecewa. Itu bagian dari perjalanan. Makanya teori riset pasar itu penting biar bisnis nggak ngalamin at my work. Doni tiba-tiba tersadar. Bersandar di kursi sambil merenung. Jadi kalau saya gagal jualan di kantin kampus, itu bukan akhir segalanya. Pak Adi menepuk bahunya. Benar Doni, kamu cuma butuh strategi baru. Ingat, gagal itu bagian dari proses. Budi langsung menyeletuk. Pak, saya juga sering gagal dalam percintaan. Bisa nggak riset pasar dipakai buat cari pasar? Pak Adi ngakak. Bisa. Kamu tinggal segmentasi, target, analisis kebutuhan, dan pastikan kamu punya nilai jual. Tina menambahkan, tapi kalau produknya jelek, tetap nggak laku, Bud. Seisi kelas langsung heboh. Setelah kelas penuh teori, lagu, dan ketawa, Pak Adi menyimpulkan, hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan semua teori. Semua bisnis teori dari commerce, makanan hingga otomotif pakai prinsip yang sama. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikannya. Doni yang biasanya malas tiba-tiba berkata, Pak, saya jadi kepikiran buka bisnis jualan kopi khusus mahasiswa. Ada bank, ada wifi, dan setiap pembelian dapat bonus nasi kuning. Pak Adi tertawa. Bagus, Doni. Itu namanya inovasi berdasarkan riset pasar. Budi mengangkat tangan. Pak, saya sudah siap buat riset pasar, cari pacar. Bisa saya presentasi sekarang? Pak Adi langsung menghela napas. Budi, riset pasarnya nanti aja, jangan di kelas ini. Seisi kelas langsung pecah ketawa. Sementara Pak Adi mematikan speaker. Hari itu kelas Pak Adi tidak seperti biasanya. Tidak ada suara riuh mahasiswa, tidak ada yang tertawa lepas seperti biasa. Entah kenapa, suasana terasa begitu candu. Pak Adi masuk ke kelas dengan wajah serius. Hari ini kita akan belajar tentang metode riset pasar, tapi dengan cara yang berbeda, katanya pelan. Mahasiswa saling berpandangan. Lalu terdengar alunan lagu Seindah Rembulan, Lis Sugianto. Dari speaker kelas, Seindah rembulan cahaya kasihmu. Geser ke atas. Udah iya deh. Seindah pelanggan. Pelanggan padamu datang kembali tanpa ragu, pelayan penuh perhatian membuat mereka tetap setia. Jika kau abaikan harapan mereka, mereka akan pergi kembali. Jika kau jaga semua cintanya, bisnismu bersinar selamanya. Jagalah mereka sepenuh hati agar selalu kembali lagi. Beberapa mahasiswa mulai menatap ke jalur jendela, seperti ada yang mengenang masa lalu yang tak kunjung kembali. Kenapa lagu ini sedih, Pak? Tanya Tina lirih. Pak Adi menarik napas panjang. Kenapa riset pasar juga bisa penuh dengan kesedihan? Tidak semua bisnis sukses. Tak semua inovasi diterima masyarakat. Dan tak semua pelanggan bisa puas. Bayangkan jika kalian pemilik sebuah restoran baru. Kata Pak Adi, kalian ingin tahu makanan apa yang paling disukai pelanggan? Maka kalian buat focus group discussion atau FGD untuk mendengar pendapat mereka. Tim mengangguk
Tina mengangguk. Jadi kita undang beberapa orang dan minta pendapat mereka kan Pak? Betul, tapi Pak Adi menekan tombol di laptopnya lalu mendengarkan lagu Ayah, Rintu Harapan. Yuk. Betapa aku rindu padamu. Dulu kau selalu datang kepadaku. Namun kini kau mulai menjauh. Belajar seperti dulu. Apakah layananku kurang baik, ataukah ada terlebih? Belum tersadar sampai Yesus kan kejut, ku berjanji beri teduh agar kau kembali bahagia. Engkaulah segalanya, setialah bersamaku. Bawa mereka ke dalam suasana penuh kenangan dan luka lama. Pak Adi melanjutkan, bayangkan kalian sudah bekerja keras menciptakan menu terbaik, tapi saat FGD berlangsung, pelanggan berkata, maaf ya, makanannya kurang enak, saya lebih suka di tempat lain. Suasana makin hening. Budi menghela napas. Jadi meskipun kita sudah usaha maksimal, tetap ada kemungkinan orang gak suka. Pak Adi mengangguk. Begitulah realitas bisnis. Riset pasar bukan hanya mencari tahu apa yang disukai pelanggan, tapi juga menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua ide kita diterima. Pak Adi melanjutkan pembahasan tentang analisis data penjualan. Misalnya kalian buka cabang restoran di 5 kota. Setelah beberapa bulan, kalian melihat laporan penjualan. Tiba-tiba terdengar lagu Jangan Sakiti Hatinya, Rinto Harapah. Tapi 8% lagi. Jangan sakiti pelanggan, beri layanan yang ramah agar mereka bahagia. Datang lagi. Jika kau cuek padanya, mereka pasti kecewa. Pergi tinggalkanmu. Jess, kamu apa ini Jess?
bisnis pun tak merana, beri harga yang sepadan, senyum tulus dan perhatian, agar percaya dan tetap loyal selamanya. Mahasiswa mulai paham. Dari laporan kalian lihat bahwa di 3 kota penjual sukses besar, tapi di 2 kota lainnya restoran kalian sepi. Tina menghela napas. Duh, pasti sakit banget ya Pak. Pak Adi mengangguk. Itulah gunanya analisis data. Kita harus memahami kenapa di beberapa tempat bisnis kita gagal. Mungkin lokasinya salah, mungkin promosinya kurang, atau mungkin masyarakat di sana memang lebih suka makanan lain. Budi bersandar di kursi. Jadi, kita harus siap menerima kenyataan kalau bisnis kita nggak selalu berhasil di semua tempat. Tepat sekali. Pak Adi lalu membahas tentang teori difusi inovasi dalam teknologi smartphone. Apple sering memperkenalkan fitur baru seperti Face ID dan Dynamic Island. Tapi tidak semua orang langsung menerima perubahan itu. Tiba-tiba lagu Kaulah Segalanya, Ruth Sahana ciptaan Rinto Harahap mengalun. Adi melanjutkan, Apple mungkin merasa produk mereka adalah segalanya. Tapi, bagi sebagian orang, perubahan itu mengusahakan. Ada yang tetap bertahan dengan iPhone lama karena nggak mau ribet. Doni mengangguk. Jadi, kalau kita mau inovasi, kita harus siap menghadapi kelompok yang nggak langsung mau pakai produk kita. Betul, itulah kenapa ada beta testing sebelum produk resmi diluncurkan, untuk melihat apakah inovasi ini benar-benar bisa diterima pasar. Tina menatap layar laptopnya, merenung. Berarti inovasi juga ada resikonya ya Pak? Bisa sukses besar atau malah gagal total. Iya, dan itu yang sering terjadi di dunia bisnis. Pembahasan terakhir adalah tentang teori keputusan pelanggan dalam industri perhotelan. Hotel-hotel besar seperti Marriott dan Hilton menggunakan Sequel untuk menilai layanan mereka. Tapi meskipun sudah berusaha, tetap ada pelanggan yang kecewa.
Tiba-tiba lagu Seandainya Aku Punya Sayap Rito Harapah mengalun. Mau enggak banyak nih. Hajinya berkutip nak kayak kita kemarin. Seandainya produkku laris manis, setiap hari banyak yang beli, omset naik, hatiku pun bahagia, toko ramai tak henti-henti. Namun kini pelanggan mulai pergi, lari entah kemana. Mungkin karena kurang promosi atau harga terlalu tinggi. Oh, kini aku tahu Pak Adi menatap mahasiswa dengan ekspresi serius. Coba bayangkan kalian mengelola hotel. Staf kalian juga ramah, kamar bersih, makanannya enak, tapi ada satu pelanggan yang menulis review buruk di TripAdvisor. Tina terkejut, padahal kita sudah berusaha terbaik. Iya, pelanggan ini bilang kamarnya kurang nyaman, pelayanannya kurang cepat, dan mereka nggak akan menginap lagi. Itu bisa sangat menyakitkan. Budi menarik napas dalam. Jadi bisnis itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal menghadapi kritikan. Benar, Budi. Dan kadang kritikan itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Pak Adi menutup laptopnya. Hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan hanya tentang strategi, tapi juga tentang menerima kenyataan. Tidak semua bisnis sukses, tidak semua inovasi terima. Tapi dari setiap kegagalan, kita belajar dan berkembang. Doni menyeka matanya. Pak, kok saya jadi sedih ya? Pak Adi tersenyum. Karena bisnis seperti hidup, penuh dengan pasang surut. Tapi ingat, setiap ketenangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Budi menatap keluar jendela. Pak, kalau nanti saya gagal bisnis, saya bakal ingat kelas ini. Tina mengangguk. Dan saya bakal tetap usaha meskipun gak semua orang suka dengan produk saya. Pak Adi tersenyum bangga. Di luar kelas, hujan mulai turun. Saya akan ikut mengisi realitas bisnis yang penuh ketidakpastian. Hari itu, kelas Pak Adi kembali penuh kegilaan. Mahasiswa sudah bersiap mendengar teori baru. Tapi mereka tak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari paling sedih dalam sejarah kuliah mereka. Anak-anak, hari ini kita bahas keunggulan kompetitif dan industri retail, kata Pak Adi dengan semangat sambil memutar lagu Bang Toy. Asik. Jangan lupa tutup. Pelanggan negara promo 3 kali diskonnya. Beli
cashback gratis sekali melanggang berlanggan di mana dirimu coba buat iklan pakai endorse artis TikTok. Kenapa lagunya Bang Toy, Pak? Tanya Budi sambil menggaruk kepala. Karena ini seperti pelanggan yang nggak pernah pulang ke satu toko. Kadang ke Indomaret, kadang Alfamart. Bingung kan? Pak Adi jawab sambil terkekeh. Mahasiswa mulai tertawa. Mereka tahu ini akan jadi kuliah yang nggak biasa. Pak Adi membagikan mahasiswa menjadi dua kelompok. Pertama jadi Indomaret dan kelompok kedua menjadi Alfamart. Oke, strategi pertama, Indomaret, kalian lebih unggul. Tina, pemimpin tim Indomaret, berdiri dengan percaya diri. Kami punya lebih banyak produk, lebih lengkap dari susu bayi sampai sandal jepit. Pak Adi mengangguk. Baik, tim Alfamart, bagaimana kalian melawan? Doni dari tim Alfamart langsung berdiri. Kami punya promo lebih gila, Pak. Beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, beli 3 dapat 4, beli 5 dapat, entah itulah pokoknya. Semua mahasiswa tertawa. Pak Adi menggeleng-geleng. Jadi siapa yang menang? Tanya Pak Adi. Budi angkat tangan. Yang menang ya pelanggan, Pak. Mereka bisa belanja di mana saja tergantung promonya tepat. Makanya strategi mereka harus berdasarkan riset pasar. Tiba-tiba Pak Adi memutar lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nike ke Ardila. Tuhan siapa yang tak akan hancur melihat dagangan. Tak ada yang laku, promo besar, diskon sebulan. Tetap saja sepi. Mungkin ini semua kesalahanku, tak riset pasar, asal jual saja. Produk mahal, iklan biasa, tak heranlah orang beli. Oh, sekarang ku tahu, harus analisa tren, pahami maunya pelanggan. Biar cuan datang lagi. Mahasiswa melongo. Pak, ini kenapa tiba-tiba bersedih? Karena kalau mereka salah strategi, mereka bisa bangkrut. Hati pemilik bisnis bisa hancur seperti gelas-gelas kaca. Semua mahasiswa ngakak sambil mengusap mata mereka yang mulai berkaca-kaca. Strategi salah, dompet menangis. Sekarang bagaimana cara menghadapi pelanggan lebih suka Indomaret atau Alfamart? Tanya Bapak Adi. Doni mengacungkan tangan. Kita tanya langsung ke pelanggan, Pak. Pak Adi tertawa. Oke, tugas kalian hari ini adalah mengamati pelanggan secara diam-diam. Mahasiswa terkejut. Serius, Pak? Tentu. Pergi ke Indomaret atau Alfamart terdekat dan lihat bagaimana mereka belanja. Tapi jangan sampai ketahuan. Mahasiswa pun pergi ke minimarket dengan penuh semangat. Beberapa jam kemudian mereka kembali ke kelas dengan cerita absurd. Tina, Pak, saya
ngintai tiba ibu-ibu yang bingung mau beli mie instan atau biskuit. Saya ikut tegang. Akhirnya dia beli dua-duanya. Doni, saya lihat bapak-bapak beli kopi saset 1 biji pakai duit receh. Lama banget ngitungnya. Budi, saya hampir ketahuan pak, saya pura-pura baca majalah di rak. Tapi pas pegawai nanya saya butuh apa, saya malah beli es krim. Pak Adi tertawa. Nah, inilah observasi perilaku pelanggan. Apa yang kalian pelajari? Mahasiswa serentak menjawab, pelanggan suka diskon. Pelanggan Agus. Mahasiswa serentak menjawab, pelanggan suka diskon. Dan bingung kalau terlalu banyak pilihan. Pegawai juga penting buat bantu pelanggan. Pak Adi tersenyum. Luar biasa, kalian baru saja melakukan studi perilaku pelanggan. Lagu Darah Muda Rhoma Irama pun mengelamun. Darah muda, darahnya para remaja yang selalu merasa gagah. Pasar muda, pasarnya anak remaja yang selalu ikut baru, dikit-dikit beli barang viral. Gak peduli uang habis total, asal tampil ke setiap beli. Selamat malam, sampai lagi ke ini. Oh pedagang, harus harga yang moderna, pakai iklan yang bikin mereka suka. Pakai TikTok, kasih promo gede. Ajak artis yang rame, pasti laris manis. Besar, pasar muda, pasar muda. Peluang besar untuk jualan, siapa tetap biaya jual. Riset, jangan asal jualan. Kenapa lagunya Rhoma Irama lagi pak? Tanya Tina. Karena bisnis butuh semangat anak muda. Tanpa riset pasar yang baik, bisnis bakal kalah saing. Mahasiswa pun bersorak. Pak Adi menutup kelas dengan kalimat bijaknya. Anak-anak tanpa riset pasar, bisnis seperti orang buta jalan di tengah hujan badai. Bisa nyasar, bisa jatuh, bisa bangkrut. Mahasiswa mengangguk. Pak Adi melanjutkan, jadi ingatlah kalau kalian ingin bisnis sukses. Pahami pelanggan, kalau enggak, ya bisnis kalian bakal jadi seperti. Tiba-tiba terdengar lagu Bang Toib lagi. Riset terus, bantai terus. Darah muda lagi. Salah. Buang rambutnya, nanti kena pajak masuk. Tiga kali diskonan harga, bila dia naik pagi. Udah kasih DSP, udah kasih gratisan, kan aja dia pergi menuju iklan. Coba ditemui.
Oke, kita panggil lagi artis kita dari Kadal. Agus. Mahasiswa teriak, bisnis yang gak pernah balik modal. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Kuliah hari itu resmi jadi salah satu mata kuliah paling kocak, absurd, sedih, dan gila yang pernah ada. Sekian lagu penutup, lagu Pak Adi dosen pemasaranku dari nada guruku tersayang Rujili Almasid. Azim. Itu cerah, ku masuk kelas, siap belajar, sisi pasar. Tapi entah ini rasanya kok malah jadi komedi. Pak Adi datang, senyum ceria, langsung dia senyum jawab motoran. Jelek skripnya, lalu kita lagu dangdutan. Pak Adi dosen pemasaran ini, kenapa kuliah jadi pembawamu? Teori serius, tapi tetap kocak, disukai lawan, jadi ajaran. Pak Adi kasih jual klasik, gagal di pasar, berikutnya kemudian jadi viral. Pak Adi dosen kuliah gila tapi penuh ilmu meski absurd tapi juga